Selamat siang, Bapak dan Ibu terhormat. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan masih bisa berkumpul di sini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Angsanaya Putra Sukamto, selaku Direktur Marketing dari Kopi Kenangan, yang merupakan brand perusahaan dari PT Bumi Berkah Boga. Seperti yang Bapak Ibu tahu, akibat efek pandemi, industri Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami penghambatan dalam beroperasi. Salah satu industri yang juga terpengaruhi adalah industri F&B, dan salah satunya adalah perusahaan kami. Tujuan saya di sini adalah mengajak Bapak atau Ibu investor pada hari ini untuk sama-sama saling bekerja sama dan menampilkan kepercayaan Bapak dan Ibu kepada perusahaan kami. Budaya minum kopi kekinian belakangan ini di Indonesia sedang naik daun. Kopi sendiri adalah jenis minuman seduh yang sudah dikenal sejak zaman dulu. Dulu, kopi biasanya diminum oleh orang tua. Kini, kopi sudah menjadi minuman favorit kaum muda. Saat ini, banyak ditemui di kafe-kafe menjadi tempat nongkrong anak muda. Yang menjadi menu andalan adalah kopi. Kedai kopi ini sepertinya berlomba-lomba menawarkan cita rasa kopi khas Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui model bisnis new retail alias model bisnis yang memadukan kanal daring dan luring, Kopi Kenangan berhasil menarik hati perhatian dan prosesnya hanya butuh 4 tahun. Dari pertumbuhan yang pesat ini dan waktu yang sangat singkat, Bapak dan Ibu dapat melihat bagaimana pertumbuhan perusahaan kami dan seberapa besar potensi untuk bertumbuh ke depannya. Saat ini, Kopi Kenangan sudah mempekerjakan lebih dari 3.000 staf, 600 gerai di 45 kota di Indonesia. Selama 12 bulan terakhir, Kopi Kenangan sudah mencatat penjualan sekitar 40 juta cangkir. Kami optimis bahwa pada kuartal tahun pertama 2022 mendatang, Kopi Kenangan akan menyajikan 5,5 juta cangkir per bulan. Selama pandemi COVID-19, Kopi Kenangan juga membuktikan kemampuan bereaksi dengan iklim usaha dan tantangan yang terus berubah. Langkah ini ditempuh dengan menjalankan strategi baru, dan menerapkan sistem contactless booking request yang membantu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan basis pengguna. Menurut riset yang dikatakan oleh Mix pada tahun 2020, 40% pelanggan kopi Indonesia sudah beralih ke gerai Grab & Go. Grab & Go adalah outlet yang menjual produk makanan dan minuman. Tidak menyajikan banyak meja dan kursi untuk makan dan minum di tempat atau dine-in. Alih-alih konsumen memesan produk secara take away atau dibawa ulang dan melalui platform pesan antar dan mengonsumsinya di rumah. Hal ini juga menuruni biaya maintenance, biaya operasi, serta tenaga kerja, dan meningkatkan profit. Peningkatan ini didukung oleh pergeseran dari kopi instan karena menginginkan minuman yang lebih berkualitas, serta memadukan makanan ringan pelengkap. Karena jumlah permintaan pelanggan yang semakin bertumbuh, kami merasa perlu memperluas jaringan coffee chain di Indonesia. Dan kami juga menanggapi permintaan pasar untuk makanan ringan pelengkap dengan mendirikan Cigo dan Cerita Roti. Dengan mendirikan Cigo dan Cerita Roti, banyak konsumen menyukainya karena keinginannya terkabul. Sebab banyak orang Indonesia yang mengawali harinya dengan meminum segelas kopi serta makanan ringan. Berikut saya menampilkan data yang didapatkan dari Daily Social mengenai jaringan coffee chain di Indonesia. Saat ini, Kopi Kenangan berada di posisi ketiga di atas Kopi Kulo dan Niji Jiwa. Tujuan dari tahap ini, pendanaan ini kami ingin memperluas jaringan coffee chain Indonesia menjadi pertama di Indonesia. Terkait 5 rencana tahun kedepannya kami berkomitmen untuk memperluas jangkauan secara cepat hingga mencapai ribuan gerai di Asia Tenggara. Sekaligus melengkapi portofolio kami dengan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Pada tahap ini, pendanaan ini kami ingin mengharapkan dana sebesar 1,2 triliun. Dengan kepercayaan Bapak dan Ibu investor pada perusahaan kami berharap target tersebut bisa tercapai.
Sekian bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak sengaja atau disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.